Jadi selamat datang. Kita sekarang kedatangan teman bicara, teman diskusi. Panggilannya Manwidi. Nama lengkapnya Nyoman Widi. Siapa? Adnyana. Oh, Widi Adnyana. Jadi kebiasaan Widi aja soalnya. Dia biasa dipanggil Manwidi. Nah, si Manwidi ini sekarang seorang perbekal di sebuah desa, nanti dijelasin sendiri. Perbekal itu apa? Perbekal itu kepala desa kalau di Bali. Ya. Nah, sekarang mau nanya yang lebih privat sih sebenarnya dulu, pribadi dulu. Sebelum jadi perbekal atau kepala desa, Widi kesibukannya apa? Ini jawab jujur atau jawab ada yang diedit-edit? Ya jujur tapi agak diedit. Ya enggak, yang jujur tapi agak sopan gitu. Ya, karena ini ruang publik, kita harus menghormati wilayah publik udara Indonesia ini. Biar kita polusi. Oke, terima kasih. Siapa ya saya panggil nih kalau Bella aja. Bella. Karena kok biasanya kan saya manggil bro, kadang-kadang manggil pum, kadang-kadang. Jangan terlihat lebih tua saya nanti. Gitu, oke. Bro Bella, terima kasih atas kesempatannya sudah memberikan ruang untuk kita saling menginspirasi lah intinya ya. Ya. Saling menghujat, apalagi saling menantang ya. Kita saling berbagi inspirasi. Pada kesempatan hari ini, saya sih berterima kasih sekali ide-ide ini dalam mengisi ruang-ruang publik. Karena kepala desa agak formal ya. Biasa pembukaan kan harus formal dulu gitu. Oke, siap. Jadi intinya ini ide banget lah gitu. Ini diskusi selevelan anak muda kayak walaupun sudah sudah komplit gitu ya, tapi masih milenial lah. Masih milenial. 80-an lah, 80-an kan. Kita kan seumuran kan 80. Jadi kalau ditanya masalah pekerjaan, kesibukan lah, kalau pekerjaan itu kan Oke. Kesibukan dulu lah sebelum perbekal itu apa? Sebelum sebagai perbekal saya merintis karir karir. Jadi merintis karir itu pertama saya sebagai tenaga IT ya. Tenaga IT itu jadi selevel operator. Ya kalau di perusahaan tuh EDP lah. Entry data yang kayak model-model gitu. Jadi admin. Nah, ya admin. Bukan ketik lah ya, juru ketik. Ya, juru ketik, juru ketik 11 jari itu loh. Oh ya, siap. Jadi saya mengawali karir bekerja setelah tamat itu dari, karena saya alumni di STM Singaraja, SMK 3 Singaraja. Jadi saya mengawali karir saya itu sebagai tenaga admin di sana juga di SMK Negeri 3 Singaraja. Waktu itu masih di Buleleng ya. Belelengnya lah itu. Siap. Waktu itu pertama baru muncul sekali, mungkin Bella pernah dengar Jardiknas, Jaringan Pendidikan Nasional. Ya, pernah. Tahun berapa itu ya Mas Leh? Ya, baru muncul sekali istilah ICT. Nah, itu Information Communication Technology. Jadi saya kerja di tim ICT di SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi setelah tamat dari sana langsung kita kerja di sana sebagai admin. Kemudian ya iseng-iseng aja kuliah gitu, iseng-iseng kuliah. S2. S1. Iseng-iseng kuliah S1 di Denpasar, akhirnya saya hijrah ke pulang kampung ke Tabanan. Jadi sebenarnya saya lahirnya itu numpang lahir. Kalau bilang numpang sih salah ya, karena lahirnya itu di Tabanan, di Desa Kukuh, kemudian setelah 3 bulanan hijrah ke Buleleng. Oh, orang tua. Ya, karena itu orang tua jadi PNS di Singaraja. Iya, banyak begitu. Terus? Ya, kemudian dari sana itu saya sampai kerja itu saya di Singaraja. Kemudian baru kuliah, baru pulang kampung, kuliah di Denpasar, tinggal di Tabanan. Untungnya kosnya nggak di Gianyar gitu loh. Iya, benar. Terus kuliah,
Kemudian selama kuliah itu saya juga sempat kerja di salah satu kontraktor sebagai tenaga IT juga, kontraktor di bidang kaca dan aluminium waktu itu. Dan setelah itu sambil kuliah, tamat kuliah, saya direkrut jadi dosen. Nah, jadi dosen. Setelah S1 jadi dosen. Ya, oke. Sebelum jadi dosen, saya sempat istilahnya ini bantu-bantu tokoh publik yang oke lah dulu. Oh iya benar. Publik yang sekarang beliau adalah sebagai Gubernur Bali. Tapi objektif loh ya nanti. Ya, jadi setelah saya kerja di kontraktor itu lewat istri beliau, lewat Ibu Putri, saya kenal Ibu Putri, lalu direkrut untuk ya membantu beliau Pak Foster dalam hal administrasi, dalam hal informasi itu mulai tahun 2000, kalau nggak salah 2012 kalau nggak salah. Pemilihan legislatif itu 2012 ya kalau nggak salah ya. 2014, 5 tahun sekali, 2011. 2009 ya. Ya, 2009, 2014. Ya, 2009 saya masuknya itu di 2011-an kalau nggak salah. Okay. 2011. Sehingga ketemunya lagi, kedua itu periode ketiga jadinya beliau baru nyendel dari nol banget gitu. Yang bantu di sekretariat beliau, di kantor beliau. Kemudian sambil kuliah juga, masih sambil kuliah S1. Jadi masih sambil kuliah dulu, setelah kerja di kontraktor, sambil kuliah S1, saya direkrut sebagai tenaga IT-nya beliau. Kita mengabdi lah. Mengabdi, kemudian sampai saya tamat S1, lalu oleh beliau, ini objektif ya, kita ngomong objektif. Iya, objektif, karena milenial kan mesti objektif, Pak. Beliau mengarahkan kita untuk lanjut studi S2. Kemudian sambil studi S2 saya nyoba nyarinya, ada tawaran kerjaan sebagai dosen di alma mater saya di Studi Indonesia. Akhirnya saya coba submit, apply lamaran, lalu diterima. Nah, itu sambil jadi dosen, sambil kuliah, sambil bantu beliau Pak Wali. Jadi waktu itu ya agak serabutan dikit sih kuliah, malamnya jadi mahasiswa, paginya bantu beliau, malamnya bantu beliau, siangnya itu jadi dosen. Jadi agak inilah rutinitasnya, kesibukannya. Iya. Nggak apa-apa, bagus kan. Jadi waktu itu kalau mau nyari berat badan di bawah 70 itu gampang gitu. Enggak, itu sebenarnya efek 30 tahun ke atas sih. Sial. Kutukan. Nah, jadi kemudian masuk tahapan. Jadi selama itu saya jadi dosen tetap, tapi masih tetap membantu Bapak dalam administrasi. Sampai pada tahapan Pilgub masih juga saya membantu beliau. Dan tamat S2 begitu. Jadi kembali. Jadi setelah beliau jadi gubernur, saya juga kembali murni ke habitat saya jadi dosen. Jadi kali jadi dosen. Nah, at least nasib nggak bisa ditebak, benar-benar nggak bisa ditebak, tapi bisa direncanakan. Nah, itu satu hal yang mungkin membuat saya ini ya true banget gitu loh. Jadi bisa direncanakan, tapi nggak bisa kapan pastinya. Jadi ya benar. Saat menikmati jadi dosen, kurang lebih 4 tahun jadi dosen. Tiba-tiba saja ada panggilan sosial, panggilan pengabdian sosial bagi desa saya. Desa apa? Desa Kukuh di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Kalau nggak salah Kukuh ada 2 ya, Marga juga ada Kukuh ya?
Ada dua, ada Kukuh di Kecamatan Marga, ada Kukuh di Kecamatan Kerambitan. Berarti ini Kukuh yang Kerambitan? Yang Kerambitan. Okay. Nah, jadi waktu itu beberapa tokoh masyarakat, entah bagaimana penilaian beliau-beliau itu, tiba-tiba saja ya semacam mengajukan dalam tanda kutip ngentungan belakas metali mungkin beliau itu gitu loh. Ditanya, artinya apa? Menggantungkan bakas mentari itu kayak artinya. Ini karena pendengar kita luas kan, Pak. Ya, menyampaikan apa ya? Mencoba menawarkan sesuatu. Kalau direspon positif, mungkin. Nah, kalau enggak pun. Ya udah, mau gimana? Ya, gitulah. Oke. Benar-benar. Nah, tawarin karena akan ada kontestasi masalah pemilihan kepala desa atau perbekel. Mau nggak jadi perbekel? Nah, kan dilematis banget tuh. Ya, benar-benar. Kalau menurut saya sendiri, bahwa sebagai perbekel itu adalah sebuah benar-benar totally itu adalah sebuah pengabdian, bukan sebuah pekerjaan. Kalau menurut saya. Karena apa? Kita kan tugas kita sebagai perbekal kan hampir sebagian besar kan pelayanan ya, pelayanan kepada masyarakat kita, masyarakat yang memang kita lahir di sana, hidup di sana, mati pun akan di sana kan gitu ya. Iya, benar-benar. Dari sana saya berpikir, oh ini adalah sebuah benar-benar murni pengabdian, bukan masalah pekerjaan. Tapi kalau saya sebagai dosen itu adalah sebagai pekerjaan gitu, pekerjaan. Kenatipun tetap jadi dosen ya tetap pengabdian juga, tapi lebih cenderung kepada itu adalah sebuah pekerjaan. Tapi kalau jadi perbekal kepala desa ini murni semuanya adalah pengabdian. Tentunya saya sih nggak munafik juga. Orang pasti berpikiran semasa hidup apa sih yang kita cari? Paling pertama pasti uang untuk biaya hidup kan gitu ya. Pasti. Nah, kalau kita dibandingkan dengan dua opsi, milih dosen atau milih perbekal, milih yang mana dong enaknya? Kan gitu kan jadinya ya. Contoh deh, kalau misalnya Bella disuruh milih jadi dosen atau milih jadi perbekal? Dosen sih. Nah, kalau dari segi finansial, kalau pertimbangannya adalah sebuah nilai ekonomis, mungkin orientasi kita pasti ke dosen gitu ya. Tapi kalau orientasinya kita adalah pengabdian, mungkin tetap 100% ke memilih sebagai kepala desa atau perbekal. Dari tawaran itu saya belum mau menjawab ya atau tidak gitu. Saya minta waktu 2 minggu. Dalam waktu kurun 2 minggu itu apa yang saya lakukan kira-kira menurut Om Bella? Mungkin maturan kekemulan mungkin. Yang saya lakukan pertama itu adalah saya minta arahan, minta doa, minta izin ke senior saya yang membimbing saya, ngajarin saya. Izin, lalu beliau mengizinkan, cuman dengan sedikit kalimatnya itu sederhana. Kalau bisa jangan gitu. Berarti tidak ada keharusan saya menolak, tapi kalau bisa jangan gitu. Mungkin beliau masih mengeluhkan saya dan lain sebagainya. Tapi saya mencoba menerjemahkan kalimat itu bahwa itu tidak suatu keharusan saya menolak. Tapi saya diberikan opsi. Tapi dorongan, dukungan, aspirasi dari masyarakat bawah itu begitu besar. Sampai sempat oleh beberapa orang melakukan survei kecil-kecilan gitu. Keren kan, milih perbekal pakai survei kayak milih bupati gitu ya. Nah, ada beberapa komunitas melakukan survei. Terdapat beberapa nama, salah satu nama itu adalah saya gitu. Versi itu saya kurang lebih mendapat dari sekian banyak responden itu saya mendapatkan pilihan 12 pilihan. Saya terbesar kedua dari hasil survei. Nah, hasil survei pertama itu ada satu tokoh lagi, namun dia sudah menyatakan tidak akan ikut
tidak akan mau dicalonkan dan tidak akan mau mencalonkan diri. Otomatis posisi pertama tertinggi akhirnya ya saya gitu. Nah dari sana dorongan semakin kuat. Tokoh-tokoh masyarakat setiap ketemu, saya tanya ada yang menawarkan begini terhadap saya bagaimana? Harus maju, ayo perbaiki desa, ayo bangun desa. Kamu sudah terlalu banyak mengabdi di luar, kapan mengabdi di desa dan lain sebagainya. Jadi yang memunculkan motivasi bagi saya itu untuk sekarang mungkin momentum saya untuk mengabdi untuk desa gitu. Akhirnya semakin kuat, masuklah tahapan gitu, pencalonan di masing-masing dusun, masing-masing wilayah. Ada 5 dusun. Di pencalonan pertama 2 dusun kompak mengusulkan saya. Padahal saya tidak hadir loh dalam penjaringan itu, saya nggak hadir. Tapi dimunculkan nama saya. Kemudian di dusun saya sendiri, saya hadir waktu itu. Kebetulan incumbent juga dari satu Banjar dengan saya. Incumbent satu Banjar dengan saya, lalu sampai puting karena masyarakat mencalonkan 2. Incumbent dan saya sampai puting, lalu dari puting di Banjar itu saya mendapat perolehan tertinggi. Maka 3 Banjar ini sudah mencalonkan saya gitu. Lalu Banjar lain mencalonkan incumbent, Banjar yang lain, kemudian ada lagi 1. Akhirnya ada 3 calon. Akhirnya ya sudah masuk tahapan, berarti kita udah resmi jadi calon. Maka saya udah mulai pasang strategi. Pasang strateginya ada 2 kemungkinan, kalau saya menang dan kalau saya kalah gitu. Optimis menang pasti harus gitu. Tapi ketika saya kalah bagaimana? Maka dosen ini harus kita inikan dulu, harus kita taruh dulu lah gitu. Sebagai dosennya harus kita taruh. Maka saya putuskan, dan yang kedua yang saya lakukan adalah memastikan keluarga, karena jujur dukungan keluarga itu sangat penting sekali. Jadi saya minta restu sama keluarga. Kalaupun salah satu keluarga tidak ada yang setuju, satu pun dari sekian keluarga semua mendukung gitu. Udah maju kalau memang sudah siap, lahir batin siap, maju. Ya akhirnya saya putuskan, oke, saya maju untuk sebuah pengabdian, bukan untuk sebuah mencari pekerjaan sebagai kepala desa atau perbekalin, tapi saya ingin benar-benar mengabdi untuk kepentingan desa saya, untuk kemajuan desa saya. At least masuk pertarungan, kemudian kita rancang visi misi yang memang benar-benar kita coba dekatkan dengan kondisi saat ini dan apa yang kita harapkan. Akhirnya pencoblosan, kerja keras semua tim. Saya berterima kasih sekali kepada semua tim yang bekerja keras siang, malam, sore, tanpa lelah, dan lain sebagainya, begadang sebagainya. Kita berjuang secara terhormat. Saya sejujur-jujurnya saya sampaikan, saya tidak menggunakan uang dalam rangka membeli suara. Saya tidak. Saya membiarkan bagaimana respon masyarakat terhadap diri saya. Saya ingin membuktikan bahwa perjuangan kita itu adalah perjuangan yang benar-benar murni, yang benar-benar dari suara masyarakat. Akhirnya 800 lebih saya menguasai suara, 53%. Kemudian akhirnya diputuskan saya pemenang melawan incumbent, dan akhirnya ya sejak 24 Desember 2019 saya dilantik sebagai perbekal di usia saya yang 31 tahun. Tapi sebagai orang yang berusia 31 tahun, itu sempat jadi problem nggak bahwa, saya masih muda ini? Masih problem nggak sih sebenarnya? Maksudnya jadi nggak itu sebagai suatu pertimbangan bahwa ini kayaknya saya masih 30 tahun. Karena kalau salah termuda di Tabanan ya, benar nggak sih? Iya. Orang-orang sih bilang termuda di Tabanan karena mungkin di Gianyar ada sih, ada Gianyar kalau salah lebih muda. Gianyar ada, teman juga Ari Anggara ada. Jadi di usia segitu sih kalau halangan sih menurut saya nggak ada ya. Cuman yang saya pikirkan adalah bagaimana saya menghadapi masyarakat yang lebih tua dari saya. Nah, itu dia. Itu yang menjadi tantangan berat saya.
tantangan berat. Dalam rangka bagaimana? Kalau kita berkomunikasi dengan seperti ini kan mungkin nyambung ya, artinya bisa saling memahami. Tapi dengan apa ya, dengan warga masyarakat yang umurnya sudah anggap lansia kan, kita harus menerjemahkan, menginterpretasikan sebuah maksud atau arti kata itu ke dalam hal yang lebih apa ya, lebih simpel gitu ya. Ya syukurnya saya coba beradaptasi terus dan at least sambil jalan sampai saat ini kok nggak ada masalah sih. Jadi mungkin karena pemikiran aja dulu ya, jadi wih nanti saya gimana gitu. Tapi sampai saat ini saya berkomunikasi dengan segala lini di masyarakat ya cukup diterima karena pendekatan yang saya lakukan itu pendekatan komunikasi yang benar-benar detail tapi dipahami gitu loh. Karena ada yang detail tapi susah dipahami. Jadi kita pergunakan bahasa-bahasa yang ya di masyarakat banget lah gitu. Artinya gini, berarti kalau menurut Widi sebenarnya di usia kita yang mungkin jauh lebih muda dibandingkan orang-orang lain, sebenarnya tidak masalah kita jadi pemimpinnya. Jalan aja nih sebenarnya. Yang penting kita kalau memang ada proses yang kita mesti belajar, kita belajarin. Gitu maksudnya. Betul. Jadi yang penting kan bekal niatnya. Bekal niatnya kalau memang sudah totalitas tanpa batas, itu modal, kalau saya sih itu modal saya banget. Jadi nanti perkara bagaimana cara berkomunikasi itu sambil jalan gitu. Ya, dan benar, sehingga sambil jalan tuh kita bisa menyesuaikan diri. Oh, saya ngomong sama level ini. Saya ngomong dengan level ini. Jadi akhirnya kita bisa ngukur gitu loh. Kalau ngomong dengan si A, si B, si C atau kelompok A, B, C, pembicaraan kita dengan level seperti ini pasti dipahami gitu. Jadi saya udah bisa ngukur gitu akhirnya sampai saat ini gitu loh. Gitu. Iya, benar-benar. Jadi karena gini, banyak sekali kan teman-teman milenial itu kan 80-90 ya kalau nggak salah ya. Iya, kurang lebih lah. Kurang lebih itu. Jadi kebanyakan teman-teman milenial itu merasa bahwa mereka kayak nggak nyambung sama teman-teman yang di golongan boomers ya, atau kalau di atas kita ya, 70-60. Artinya kan dari situ sebenarnya Widi coba memberikan gambaran pada kita semua bahwa sebenarnya kalau kita punya niat untuk belajar, sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Bisa kok kita jadi pemimpin. Kayak gitu. Wid, bisa minta tolong nggak pakai headset aja, bisa nggak? Pakai headset? Kayaknya. Suaranya kecil nggak? Besar kok, besar. Oh, nggak, takutnya nanti ini apa namanya masuk ke speaker. Nggak, besar kok, besar. Bagus kualitasnya. Oke, jadi itu ya profilnya si Widi ya. Jadi agak panjang perjalanannya, karena saya tahu sendiri kalau salah Widi itu selain dosen, dia juga seorang konten creator juga ya, video klip atau gimana? Ya, saya punya usaha kecil-kecilan bidang video production. Oke, jadi berapa kali juga tak perhatikan juga bikin konten yang apa namanya, yang memang milenial banget. Jadi mungkin pengen menyampaikan dengan cara yang lebih bisa dimengerti, teknologi segala macam gitu. Sampai punya apa nih? Artis. Hobi aja. Kalau nyanyi sih hobi aja. Jadi ngilangin stres kan banyak cara tuh ya. Kalau saya lebih milih ya nyanyi-nyanyi lah gitu biar rileks aja. Nah itu dah makanya kenapa kemudian akhirnya saya coba mikir waktu itu kenapa kita nggak wawancarai Widi. Karena memang secara latar belakang kan banyak sekali nih yang dikerjakan dalam tanda kutip oleh Widi ya, sampai hari ini menjadi perbekal. Dan itu terus terang saya juga kaget kemarin nggak ada ngomongan ke sana kan, tahu-tahu kok jadi perbekal. Ya udah, bagus lah gitu. Apalagi, iya kan, memang mendadak banget. Jadi iya mendadak banget. Nggak pernah terpikirkan untuk jadi perbekal, itu nggak pernah terpikirkan. Kalaupun terpikirkan nggak secepat ini gitu loh maksudnya. Ya, yang terpikirkan itu suatu saat nanti saya harus jadi pemimpin gitu. Ya, karena pemimpin kan bisa membantu orang lebih banyak sebenarnya. Ya tiba-tiba Tuhan memberikan jalan, mulailah jadi pemimpin, mulai dari perbekal, mungkin begitu ya, saya juga nggak tahu. Itu yang saya bilang, bahwa semua bisa direncanakan, tapi kapan bisa terrealisasi, nah itu. Ya. Oke, itu profil diri ya. Jadi kita, lupa tadi mau ngebahas apa. Nah,
Sekarang kondisi desa itu gimana? Bisa ceritakan nggak? Kondisi desa sebelum atau mungkin berapa masyarakat, kemudian kondisinya, pekerjaan segala macam, kira-kira seperti apa? Biar kita ada gambaran nih, sebenarnya Widi memimpin kondisi desa seperti apa sih? Ya, kalau boleh jujur saya sampaikan, kondisi desa sebelumnya memang aktivitas pembangunan fisik non fisik berjalan. Cuman mungkin kurang substansi ya. Dalam artian skala prioritas itu mungkin belum terarah. Kemudian pembangunan lancar, banyak pembangunan, lancar. Cuman seperti yang saya bilang tadi, apa ya? Kalau kita mungkin punya sebuah roadmap gitu ya, roadmap yang bisa kita tempuh step by step. Mungkin kalau dulu ketika nemu masalah baru ada solusi, tapi mungkin belum terpikirkan ketika nanti 3 tahun lagi hal ini akan menjadi satu apa, itu yang mungkin belum terpikirkan. Orang visioner gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya, tapi saya sih berpikiran entah bagaimana itu dulu, yang jelas saya harus membawa sebuah misi. Misi saya itu adalah perubahan dalam artian di segala lini. Nah, lalu saya mencoba merumuskan visi misi yang intinya adalah bagaimana membangun desa untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, kemudian dengan konsep-konsep yang transparan, akuntabel, terencana, kemudian dengan spiritnya seperti biasa, bukan seperti biasa. Spiritnya itu lebih pada spirit gotong royong yang saya bangun. Jadi dari sana saya coba terjemahkan ke misinya, kemudian bagaimana strategi-strateginya. Sehingga dari sana itu kita punya roadmap yang jelas lah. Nah, kalau kita dilihat dari value nilai indeks desa membangun, 2019 itu indeks desa membangunnya memang status desa kami ini sudah status maju. Namun kalau dilihat dari angka, indeks desa membangun 2019 itu di angka 0,75 lah. Jadi kategori maju, akumulasi ya. Di 2020 ini kemarin saya baru mendapatkan hasil IDM-nya, indeks desa membangun itu meningkat walaupun kecil, dari 0,75 itu sekarang menjadi 0,776 sekian. Artinya ada peningkatan. Itu pun baru kurang lebih 6 bulan saya sebagai menjabat lah. Atau ditugaskan lah atau ya. Jadi kita pembangunan yang kita lakukan ini saya lebih mengedepankan transparansi. Nah, ini kalau di era milenial kan transparan itu benar-benar harus transparan banget. Kalau dibilang telanjang ya harus telanjang banget gitu. Inilah yang saya coba bangun untuk menumbuhkan pride di masyarakat bahwa saya punya desa, saya punya diri saya yang harus saya sumbangkan apa yang saya miliki terhadap desa saya gitu. Maka transparansi, kemudian strategi-strategi ini yang saya coba bangun di tahun pertama ini. Jadi setelah dilantik, besoknya kebetulan tanggal merah nggak bisa kerja, besoknya lagi tanggal merah nggak bisa kerja. Akhirnya saya mulai bertugas tuh di hari Jumat. Hari Jumat itu saya udah ngeksekusi visi misi. Dan eksekusi visi misi. Pertama sudah kita mulai. Karena orientasi saya ini harus gayung bersambut ya dengan kebijakan pusat. Kebijakan pusat dari Kemendes itu punya program desa digital dan desa wisata, DEDI dan DEWI. Gitu. Nah, saya masuk di salah satunya. Kalau desa wisata kan mungkin cukup banyak ya. Termasuk desa Kuku ini sebenarnya memiliki potensi-potensi wisata, obyek-obyek wisata. Tapi saya di awal ini lebih cenderung memilih ke desa digital. Karena kebetulan memang latar belakang juga di teknologi informasi. Di samping latar belakang, kalau pola pikir saya sih ketika desa digital dibangun dulu, lalu desa wisata itu akan mendukung gitu loh. Ketimbang kita membangun desa wisata dulu, baru membangun desa digital. Jadi kalau boleh sederhananya, infrastrukturnya kita siapkan dulu, strategi promosinya, media-medianya dan sebagainya.
baru kita bangun objeknya. Sehingga nanti matchun gitu loh antara kedua ini. Tapi saya lebih milih desa digital. Saya konsen desa digital. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya mulai melakukan perbaikan data. Validitas data ini benar-benar saya jadikan acuan pembangunan di desa. Jadi penduduk keluar, datang, hidup, lahir, mati itu harus up to date selalu. Kemudian keadaan masyarakat harus benar-benar fakta dan realita itu kalau emang miskin kategorinya seperti apa, ini harus benar-benar terdata. Jadi ya baru 6 bulan, mungkin kalau diakumulasi kita susah yang ukur 6 bulan itu kan. Benar-benar. Terlalu cepat. Banget. Terlalu singkat. Iya, terlalu singkat. Prematur lah. Kalau dibilang sukses, ya terlalu prematur. Nah, orientasinya kan 6 tahun masa jabatan. 6 tahun ya? Kepala desa ya? 6 tahun. Bukan 5 ya? 6 tahun sekarang yang baru. Kalau yang lama, 5 tahun. Oh, tapi nggak apa-apa kan, kesimpulan itu selalu di akhir, Pak, bukan di awal. Iya, tapi ya iseng-iseng aja. Tapi sudah ada progres. Progres goal pendek kalau di bisnis itu kayak kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Sudah ada. Kalau saya loh yang menilai sudah ada proses. Karena beberapa hasil sudah kita temukan. Terus iseng-iseng 3 bulan pertama saya coba juga membuat survei kecil-kecilan gitu. 82% masyarakat menyatakan puas dengan kepemimpinan saya yang baru 3 bulan. Oke. 82%. Sisanya tidak puas. Ya kan biasa lah. Oke. Nah, ngomongin puas dan tidak puas nih. Ini sekarang kan lagi pandemi ya, pandemi COVID ya. Oke. Meskipun pandemi itu merupakan suatu gejala yang global, tapi kan dampaknya itu dirasakan bahkan sampai di level kelompok masyarakat yang paling rendah. Oke. Bahkan di desa. Nah, untuk di desa sendiri, situasinya dulu nih, situasi COVID-nya itu seperti apa? Situasi COVID ini. Kalau situasi COVID, pertama COVID masuk wilayah kecamatan ya, kita bilang kecamatan Kerambitan, itu yang menjadi central point desa saya, desa Kukuh. Karena memang waktu itu ada memang warga kami asli, maksudnya asli Kukuh, cuman dia nggak tinggal di Kukuh. Tapi dia statusnya waktu itu positif. Tapi bukan tinggal di Kukuh gitu loh. Otomatis kan, ya kalau kita seperti sekarang kabar-kabar burung itu kan tipis-tipis ya. Ngomongnya aslinya di Kukuh, tapi kan orang dengar tuh bisa, oh dia orang Kukuh positif kan, bisa jadi gitu kan ya. Iya benar. Nah, waktu itu saya benar-benar stres banget. Terus? Bisa dibayangkan setengkara itu nggak terjadi gitu loh. Bisa dibayangkan kalau misalnya itu benar-benar warga kami positif. Maksudnya syukurnya bukan warga yang tinggal di desa Kukuh, gitu maksudnya. Betul. Meskipun dia memang orang asal Kukuh. Iya, dalam artian gini loh. Kan kita belum ada pengalaman, dalam artian pengalaman secara langsung penanganan COVID gitu loh. Iya benar. Kalau hanya satu orang kan mungkin bisa diantisipasi ya. Kalau misalnya satu kampung itu kan, gimana gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat begitu dengar info bahwa si A begini, orang desa Kukuh itu lagi bahasanya. Iya, Kukuh. Akhirnya saya langsung, waktu itu kita langsung sampai dengan mobil keliling, pakai kayak gaya dulu tuh kalau mau ada acara pakai alo-alo, kita keliling desa, kita umumkan untuk melakukan pencegahan secara masif. Apapun itu tindakan pencegahan kita sampaikan, sampai keliling-keliling sampai malam. Kemudian kita mulai lakukan aktivitas posko, ronda dan lain sebagainya. Protokol kesehatan lah ya. Ya, yang lebih intensif lagi, Nah akhirnya syukur kendatipun ada yang sempat bertemu sih, nggak berinteraksi langsung. Bertemu tapi nggak berinteraksi langsung, setelah melalui proses rapid akhirnya dinyatakan non-reaktif, jadi sedikit aman. Nah, ketika ini sudah berlangsung, baru kita ngatur strategi dengan melibatkan desa adat, kemudian lebih masif lagi lah kita tindakan pencegahan, kemudian menyemprotkan disinfektan secara massal ke rumah-rumah warga, kita fasilitasi.
kemudian kita bentuk relawan, kemudian upaya-upaya pencegahan lah maksimal banget kita lakukan sampai pada membagikan masker dan sebagainya itu waktu itu kita emang gencar sekali lakukan. Kendati pun sampai sekarang masih saya lakukan itu, cuman lebih pada edukasi karena berkembangnya pandemi ini kan sekarang kemasuk era baru ya, era baru, new normal, era baru yang notabene-nya adalah masyarakat di desa itu mungkin lebih cenderung mengartikan ini sudah normal gitu, ini sudah normal, ini yang upaya-upaya ini yang sekarang kita lakukan. Saya hampir setiap malam itu selalu mengingatkan masyarakat melalui WA Group, bahwa ini belum normal 100%. Masih ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan lain sebagainya. Hampir setiap malam. Saya pasti nge-blast informasi lewat WA itu seperti itu. Dan itu efektif. Efektif ketimbang kita door to door ya. Kalau sekarang kan teknologi sudah bisa membantu lah. Kalau di desa kami itu kebetulan kita coba cek di satu kakak itu pasti ada satu minimal yang memiliki perangkat teknologi informasi yang minimal smartphone lah. Dan itu ada kan, WA. Iya, WA lah, minimal WA pasti punya. Artinya kan bisa kita jamah kan masyarakat kita itu melalui media teknologi untuk menyampaikan pesan-pesan. Akhirnya ya terus seperti itu. Hampir setiap malam ketika apalagi sekarang transmisi lokal kan makin meningkat nih. Saya selalu jadi mohon waspada, hari ini peningkatan transmisi lokalnya di angka segini, kita perlu waspada, kita harus melakukan ini dan lain sebagainya. Sampai hari ini kita lakukan itu. Jadi beberapa warga juga kemarin sempat dirapid, lebih tenang saya menghadapi kedua tahapan rapid, kedua, ketiga, keempat ketimbang yang paling pertama itu. Kalau paling pertama itu cukup panik banget. Karena semacam nggak siap ya, kayak ini penyakit apa sih, terus gimana caranya, kayak gitu ya? Ya, karena kan kita belum ini kan permasalahan kesehatan yang memang dari segi keahlian, saya bukan orang kesehatan gitu kan, memerlukan pemahaman yang betul-betul, dan minimal teknis-teknis begitu ada, ya anggaplah semacam ada TOT-nya lah gitu, misalkan kan kita lebih siap ya, lebih paham lah ketika harus begini. Tapi ini kan nggak tiba-tiba menyerang, lalu pertahanannya berupa step by step, kan agak susah juga. Tapi at least berkembang, permasalahannya itu masih, artinya COVID ini masih ada penyebarannya. Begitu kedua ada PMI datang kan sudah mulai agak ini juga kan, agak atensinya agak serius banget gitu kan terhadap penanganan PMI. Saya udah mulai tenang menghadapi. Itu ada PMI berarti? Ada PMI. Ada PMI. PMI itu pekerja migran Indonesia ya? Indonesia ya. Yang kerja dari luar negeri kemudian datang ke kampung halaman kembali gitu. Iya, betul. Jadi kita sudah mulai udah inilah, tahapan pertama harus begini. Bahwa rapid test itu kalau reaktif begini, kalau non reaktif begini. Jadi udah mulai makin paham. Saya kira mungkin masyarakat awam juga kaget ketika dengar rapid itu negatif. Wah, udah COVID pasti gitu kan. Udah COVID, udah positif nih, padahal mungkin aja karena daya imunitas tubuhnya turun waktu itu kan. Pertama kali muncul kan trennya kan bukan swab. Ya, rapid. Begitu dengar rapid tuh ketika udah positif, reaktif udah positif COVID gitu. Itu juga membuat tren yang luar biasa. Ternyata ada tahapan kedua, harus di swab dulu untuk meyakinkan dan sebagainya. Lalu semakin lebih tenang menghadapi. Mungkin yang lain juga sama ketika dihadapkan dengan permasalahan seperti itu. Dan sampai sekarang pun ketika mendengar besok ada masyarakat yang mau direpit karena sempat mungkin ada interaksi, sempat kontak dan sebagainya, udah makin tenang saya. Tinggal memastikan yang bersangkutan begitu ada informasi akan direpit, kapan, hari itu juga saya langsung kunjungi rumahnya bersama kepala wilayah untuk menginformasikan agar yang bersangkutan
melakukan isolasi mandiri dulu sampai dalam tahapan menunggu proses rapid. Syukurnya dari sekian rapid, syukurnya Stungkare, Swahe, semua dinyatakan non-reaktif, sampai swab juga dinyatakan negatif. Iya, karena memang ini bahkan pertanyaan untuk sekelas kepala desa ya. Bahkan kalau tidak salah Presiden Donald Trump sendiri Rusia Vladimir Putin itu juga bingung sebenarnya ngadapin penyakit ini kan, karena memang penyakit ini kan satu dia nggak kelihatan. Betul. Misalnya kalau kita sakit nih batuk-batuk ya udah nggak apa-apa kan, tapi kan bahkan ketika beberapa terakhir ada istilah OTG itu loh, berarti kan memang ada kalau salah 60% ya, ini koreksi kalau saya salah, kira-kira ada hampir setengahnya itu kemudian COVID ini tidak memiliki tanda. Nah, itu kan problem sebenarnya. Betul. Akhirnya seolah-olah kita itu sebenarnya yang sakit itu yang kayak gimana gitu. Ya, karena apalagi, tanpa gejala. Apalagi kalau tidak salah ya, saya ini baca data terakhir ya dari BNPB. Itu ada tren yang sebenarnya per hari itu meningkat udah sekitar ada 10 semua sekarang. Jadi sekarang 14 ya, kalau nggak per 14 Juni itu 14 yang terkonfirmasi positif. Dan dari 1 minggu yang lalu minimal 10 lah, di atas 10 rata-rata sih sebenarnya. Artinya kan sebenarnya transmisi lokal itu sudah makin gila sebenarnya gitu. Iya. Nah, tapi untuk proses menyampaikan kewaspadaan menghadapi kondisi-kondisi baru begini tuh, sebagai pemimpin milenial sulit nggak sih sebenarnya sama kepada masyarakat? Kalau yang saya alami sih sulit sih enggak. Cuman menumbuhkan kesadaran masyarakat itu yang susah. Okay. Artinya gini loh, ada yang nganggap COVID ini biasa aja gitu kan. Ya, flu mungkin apa. Bahasa Balinya kan moboyo dikit tuh pasti ada gitu loh. Menyadarkan yang ini yang agak susah, tapi tidak banyak sih, tidak banyak yang begitu, tapi kan pasti ada. Tapi ribut biasanya. Ya pastilah. Sedikit tapi ribut biasanya. Ya, karena sempat juga orang yang biasa keluyuran gitu kan, tiba-tiba kita nasihati jangan dulu karena situasi begini. Yang merubah kebiasaannya memang agak susah. Iya benar. Susah. Jadi ya pasti ada lah. Tapi menurut saya apa yang saya lakukan pernah sampai saya membuat surat edaran semua warga, semua kakak sejumlah 600 sekian itu saya kasih. Artinya memang kita itu peduli terhadap kondisi masyarakat gitu loh, agar tidak sampai terjangkit dan lain sebagainya. Kan kita perlu kewaspadaan. Kita nggak tahu, apalagi ada istilah orang sembuh, orang sehat seperti kita ini bisa terserang kan. OTG itu yang bahaya juga. Iya, OTG itu yang bahaya juga. Maka saya berupaya terus dengan jejaring, baik dari media sosial, baik dari termasuk WA Group, itu kita selalu ingatkan pada seluruh masyarakat, terutama yang agak susah memang kan disadarkan itu kan generasi milenial ya. Iya benar. Seperti yang saya bilang tadi, karena kebiasaan, mungkin dia biasaan kumpul-kumpul, tiba-tiba dibatasi dan lain sebagainya, kan menjadi sebuah merubah kenyamanan yang menjadi sebuah ancaman mungkin ya. Dan kebetulan ancaman ini nggak kelihatan, dan kalau nggak salah milenial itu kan mereka butuh sesuatu yang kelihatan untuk percaya gitu. Oh ini ada penyakit nih gitu loh. Iya, itu juga. Kendala saya sih itu. Kemudian kalau di umur-umur yang masih produktif, ya agak mudah dipahami. Artinya bisa memahami dia. Karena memang juga mereka ketika pulang ya udah pulang, urus keluarga seterusnya gitu loh. Iya, betul. Nggak ada. Yang klaster lansia, nah ini juga harus benar-benar mendasar banget kita mengedukasi, karena kan yang rentan kan lansia. Iya. Jadi waktu itu saya sempat menyatakan bahwa kegiatan komunitas lansia di desa saya vakumkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya bohong. Itu lansianya lagi senam-senam, lagi ketawa-ketawa. Saya datang ke sana, saya memberikan informasi. Jadi mulai minggu depan, mulai hari ini saya bilang begitu, malah bukan minggu depan, dan sampai seterusnya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Odah, mbah, peka,
untuk tidak melakukan kegiatan di ruang terbuka. Silakan kalau mau senam, lakukan di rumah masing-masing dengan kaknya, dengan emaknya. Saya bilang itu. Karena bagi kaum lansia itu sebenarnya mereka tuh ngerasa penting sebenarnya untuk penting banget. Keluar. Biar penting banget itu loh. Percaya atau enggak, minggu lalu saya didatangi sama ketua lansia. Ketua lansianya. Udah mohon banget Pak Perbekel, boleh enggak aktivitas senam kita sambil ketawa-ketawa itu dimulai lagi. Terus gimana jawabannya? Mumpung kondisi sudah ya kembali. normal. Padahal ini normal ya, bukan normal ya. Iya. Ya tetap saya bilang, karena pikiran saya nih lansia agak rentan dan kita nggak tahu penyakit ini datang menyerang kapan, nggak tahu. Saya bilang tetap, mohon maaf, ini demi kesehatan kita bersama, keamanan kita bersama, mohon ditangguhkan dulu, tetap melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Kalau yang mau olahraga silakan di rumah masing-masing. Dan saya belum memikirkan apakah dengan pembatasan 20 sampai 25 orang ini nanti akan saya izinkan. Saya belum berpikir nih, karena masih khawatir karena lansia masalahnya. Lansia kan rentan lah, apalagi yang dibilang kemarin kan yang lansia ini lebih rentan. Dan memang kebetulan juga kan tren peningkatan transmisi lokal tuh lumayan tinggi ya, 1 minggu 2 minggu. Iya, betul. Saya belum berikan keputusan untuk boleh melakukan kegiatan lansia secara rame-rame. Oke, itu untuk protokol kesehatan ya. Nah, ini yang sebenarnya lebih ribet nih. Saya keliling ke beberapa desa di Bali itu juga yang sebenarnya yang paling ribet itu ngomongan tentang jaring pengaman sosial. Bantuan nih. Biasanya kalau bantuan dana desa itu kan kalau ada lelucon itu kayak ini pasti banyak orang yang marah-marah nih sama kepala desa ini. Pastinya. Itu gimana itu proses pendistribusian jaring pengaman sosial yang baik dari pusat, kalau nggak salah ada BLT dana desa ya, kemudian dari provinsi, baik dari kabupaten. Jadi gimana itu kondisinya di sana, proses pembagian bantuan sosial ini? Kalau yang sudah difasilitasi sedari dulu sebelum COVID, PKH BPS, ya contohnya. PKH, BPNT, itu kan memang sudah dari dulu sebelum saya jadi Perbekel sudah ada. Iya. Dengan melanjutkan mungkin nanti setelah COVID ini kita mau evaluasi lagi perkembangan status kesejahteraan keluarganya kan. Kalau sudah perbaharui lah. Ya betul. Kalau dia sudah memang ada di posisi mampu, ya mungkin kita akan coba edukasi agar bisa tidak tergantung pada JPS itu. Tapi khusus untuk BST yang dari Kemensos, BLTDD, BLT dana desa. Nah ini cukup memeras otak lah kalau boleh saya bilang. Karena situasi saat ini siapa sih yang nggak terdampak kan gitu ya? Iya. Kalimat ini yang sejujurnya mungkin juga menjadi sebuah terjadi di mana-mana. Mengartikan kalimat saya terdampak. Kan ada tuh di ketentuan-ketentuan bagi masyarakat yang terdampak COVID yang belum terfasilitasi oleh JPS lainnya kan gitu kan. Iya. Ketika ini ya namanya juga bantuan, pasti semua butuh, apalagi semua terdampak gitu. Tapi syukurnya masyarakat kami juga memahami kalau memang dia benar-benar keluarga yang ya masih mampu lah untuk memenuhi kebutuhan pokok, dia nggak begitu ini. Jadi kami prosedur penetapan, prosedur pendataan, sampai pada penetapan itu kami benar-benar lakukan. Khusus BLTDD. Berapa persen? Kita di sini hanya dari 103 yang harus kita, kan 25%. Oh, 20%. Ya. Karena di bawah 800 juta. Iya. Itu dari 103 yang harus kita penuhi, kalau kita ambil 25%-nya ya, 103. Lalu setelah melakukan pendataan, saat pendataan itu ada sekitar kurang lebih 47 kakak. Yang dapat. Saat pendataan.
Nah, setelah ditelusuri, diverifikasi, akhirnya menjadi 15. Kenapa? Kok bisa berkurang? Berkurang itu karena sudah tercover di PKH, BST. BST Kemensos. BST Kemensos dan PKH juga. Jadi kan kemarin waktu dia mendata itu, si ini, jadi dicatat dulu kan, di list dulu. Jadi dia belum menanyakan apakah dia dapat ini, apa dapat ini. Nah, datanya itu kan ada di desa. Setelah kami validasi, ada beberapa yang sudah tercover di BST, Mensos, ada yang sudah tercover PKH, BPNT. Kemudian ada juga yang belum tercover sama sekali, tapi dia ada di satu keluarga itu yang statusnya itu masih bisa menghidupi. Contoh, kemarin banyak pensiunan yang masuk. Pensiunan kan udah jelas-jelas tidak. Ya dikesampingkan dulu ya. PNS. Ya, jadi setelah kita filter itu ada yang pensiunan masuk, ada yang PNS masuk dari pendataan. Akhirnya setelah didata di list di musyawarah desa itu kan forum tertinggi sesuai dengan instruksinya bahwa diputuskan melalui musyawarah desa. Lalu ya saya libatkan semua komponen, kepala dusun, kalian adat, kalian Banjar adat, pemuda saya libatkan, perempuan, saya libatkan semua. Saya nggak mau keputusan ini nanti menjadi keputusan yang justru menuai kontroversi. Akhirnya kita memutuskan di musyawarah desa 15 BLT dana desa. Dana desa. Kemudian yang BST Kemensos itu kita dapat di angka 79. Kemudian di PKH itu ada sekitar 25. Di BPNT itu ada sekitar 30-an lebih. Nah, jadi karena kalau kita lihat statistik klaster masyarakat kita di Kukuh itu rata-rata sih dominan menengah ke atas. Artinya kalau dibilang semasa pandemi ini masih bisa menghidupi, ya masih bisa menghidupi. Jadi itu juga klaster kami, sehingga ya kendati pun ada yang misalnya dirumahkan kan kenapa kok nggak dapat? Itu misalnya. Ya karena kalau kita lihat ada yang dirumahkan tapi istrinya PNS. Oh ya benar. Iya kan? Iya. Bukan prioritas akhirnya ya. Ya, atau ada yang suaminya masih mendapatkan penghasilan karena masih bekerja di swasta. Yang tidak terdampak COVID. Yang terdampak COVID. Maksudnya misalnya gajinya masih full maksudnya gitu. Masih full. Jadi ada yang begitu. Jadi salah satu itu masih bisa menghidupi keluarganya. Iya, benar. Nah, kemarin dari Dinas DPMD juga memberikan semacam rambu-rambu ya seperti itu. Karena kan awal keluar 14 kriteria kan. Iya. Kalau 14 kriteria, saya jamin di desa saya nggak ada yang dapat. Iya, yang itu ya, yang sebenarnya alas rumahnya tanah, itu nggak ada TV. Jamin 200% ya jamin banget nggak akan ada. Ya, itu problem sih, semua kepala desa juga ngeluh itu pertama kali kita didekatkan dengan kriteria itu kan cukup rumah. Apa ya kalau salah apa? Tidak ada alas tanah gitu. Ya, kemudian luas ubinnya harus sekian. Tidak ada TV gitu kalau salah. Nah, terus beli pakaian minimal setahun 2 kalau nggak salah ya. Itu kan sesuatu yang waduh. Tapi ada negosiasi, ada kompromi soal aturan itu akhirnya. Ya. Ada arahan. Arahan dari Dinas DPMD salah satunya ya. Dinas apa? DPMD Dinas Sorry, speakernya kurang. Dinas DPMD yang Dinas Pemajuan Desa. Masalah desa. Itu punya Kemendes apa? Punya pemerintah daerah. Provinsi. Ya, masing-masing kabupaten provinsi kan punya dinas DPMD. Oh, itu yang memberikan rambu-rambu bahwa boleh nih sebenarnya gitu. Ya, artinya ditambah lagi dengan penjelasan-penjelasan yang lebih substantif. Contohnya yang awalnya misalnya kalau istrinya PNS ya dirumahkan masih boleh lah dia masih bisa
dihandle ya, masih bisa dihandle oleh istrinya. Jadi kita, makin jelas. Akhirnya ya syukurnya ya itu. Tapi ya tetap ya namanya masyarakat kan pasti ada aja yang saat ini memang mungkin patokannya adalah bantuan, ya pasti kalau dia nggak dapat ya pasti komplain, itu kan biasa. Iya, ya. Karena memang susah sih. Maksudnya gini, akhirnya saya tuh kayak nyadar bahwa sebenarnya kita nggak bisa ngasih bantuan selamanya dan semuanya. Ini Desa Kukuh tuh masih termasuk mungkin kondisi Betul. masyarakatnya tidak terdampak penuh untuk ini ya pariwisata ya. Karena kan kalau tidak salah yang terdampak secara ekonomi paling besar itu COVID kan pariwisata. Nah, beberapa desa malah yang benar-benar terdampak, yang memang pekerjaan pariwisata, itu kebingungan untuk membuat jaringan pengaman sosial ini. Dan memang di situ saya mikir akhirnya sebenarnya kita nggak bisa ngasih bantuan semuanya dan selamanya, karena memang Selamanya. karena pemerintah pasti bangkrut dong gitu loh. Ini kan kita bicara pemerintah, iya pemerintah pusat, beberapa kabupaten, provinsi gitu loh. Makanya saya sendiri sangat mendukung kalau misalkan ada beberapa gerakan-gerakan kayak ya, meskipun sebenarnya kayak terlalu jauh ya, urban farming, menanam tanaman sementara. Ya itu sih sebenarnya yang paling tidak, karena memang terus terang pandemi ini kalau yang saya tahu ya, ini rilisnya US Amerika ya. Jadi menurut penelitian ini, silakan dicek nanti, itu kalau tidak salah ekonomi dunia itu terrecovery secara utuh itu di 2030. Jadi recovery total loh ya. Jadi jangan bayangkan itu misalkan kayak bursa saham itu kan bukan tidak menggambarkan ekonomi kenyataan ya, tapi secara real ekonomi kita tuh benar-benar baru terrecovery karena pasca pandemi ini di 2030. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia sendiri, ini puncaknya belum nyampe gitu. Makanya sebenarnya saya sendiri kalau sama teman-teman itu kalau bisa ya udah deh kita kerjaan apa aja dulu, jangan gengsi. Kalau memang punya aset jual dulu, kalau memang bisa dagang dulu, itu sih sebenarnya. Ya, akhirnya ya itu kebijakan-kebijakan pimpinan di sebuah desa itu sangat diperlukan dan harus tepat, sehingga ada juga kebijakan ini padat karya tunai. Oh iya, itu gimana tuh? Bikin ada nih. Jadi ada proyek padat karya tunai. Jadi kita buat, kebetulan memang di RPJ di RKP-nya di RKP tahunannya memang ada 2 proyek jalan usaha tani. Jadi setelah melakukan penyisiran untuk penanggulangan anggaran COVID, kita coba usahakan agar proyek-proyek itu tidak mengalami rasionalisasi. Tapi tetap juga nggak bisa, tapi tetap kita potong, tapi nggak banyak, sehingga proyek itu tetap jalan, masyarakat bisa kerja di sana. Masyarakat Desa Kukuh yang kerja di sana. Iya, yang terutama kan yang mungkin yang dirumahkan. Tapi mau nggak sih mereka? Mau. Karena kan mungkin dia udah kebiasaan bersih atau kerja-kerja di perusahaan gitu, tahu-tahu cangkul itu gimana? Mau. Jadi kemarin ada yang supir taksi. Oh iya. Mau berarti diajak nyangkul itu? Mau supir taksi dirumahkan, terus dia mengajukan ikut kerja di PKT gitu. Oh ya, silakan hubungi TPK-nya. Jadi mau dia kerja. Kemudian supir travel ada juga. Mereka nggak malu ya untuk itu ya? Maksudnya kan kadang gini, saya nggak tahu ya apakah ada, tapi kayaknya kalau kerja-kerja yang kayak bersih-bersih begitu, mereka tuh mikir nih kalau mau nyangkul, mau apa, itu nggak ada di sana ya? Syukurnya nggak ada. Kalau yang milenial masih malu. Mungkin karena dia masih ada dukungan orang tua mungkin ya? Barangkali bisa jadi. Karena begini, saya sampai sempat umumkan kepada masyarakat, siapapun itu yang muda maupun udah menikah atau belum itu. Siapapun itu mau lajang mau tua yang membutuhkan pekerjaan dalam rangka masa pandemi ini, silakan ikut kerja di proyek. Cuman
Ya begitu gangguin. kondisinya. Kerjaannya ya gotong batu, gitu kan. Nah, sempat ada beberapa milenial yang datang. Jadi anak-anak yang kerja di perhotelan yang sedang mungkin dia masuk kerjanya itu seminggu 2 kali atau 3 digilir kali. lah ada kayak gitu. Nah, sampai udah saya suruh buatin piket aja. Jadi hari kalau misalnya tenaga kerja, kita kan juga mengukur anggaran kan nggak boleh ngaur juga gitu. Jadi kalau misalnya ada 20 tenaga kerja yang mau siap bekerja dalam rangka masa pandemi akibat pandemi ini, udah bikin shift aja minggu ini 10 orang, minggu depannya 10 orang, jadi biar semua dapat. Tapi ada yang bilang, saya mau ikut, mungkin nggak tahu apa dia ngerti nggak maksudnya PKT itu, mungkin dikira pekerjaan apa gitu ya. Saya setelah dijelaskan, kapan mulai kerja? Besok udah mulai kerja, besoknya dipanggil nggak datang. Nggak datang. Tapi ya mungkin dibayangkan kerjaan di belakang kantor, belakang mungkin. Tidak Tapi, membayangkan ngangkut cangkul gitu. Nah, itu mungkin nggak membayangkan, itu kan kerja yang membutuhkan fisik banget. Iya. Fisik banget. Tapi syukurnya ada yang ikut. Tapi itu pun yang ya mungkin yang sudah inilah, yang sudah berkeluarga gitu ya. Karena memang tuntutan kan dan cara berpikirnya pun pasti beda gitu. Ya. Terus kalau saya sih pandemi ini benar-benar menjadi sebuah dua sisi yang benar-benar memberikan kita pelajaran, sisi positif, sisi negatif lah. Sisi positifnya, kalau saya sih lebih cenderung berpikiran ke sisi positif. Kita bisa pertama efisiensi. Keluar. Bener banget. Ya termasuk saya lah. Jadi bisa ngefisiensi yang awalnya beli ini, nanti normal nggak ya bulan depan keuangannya? Ya masih berpikir juga. Jadi itu sisi positif ya, kita juga belajar banyak hal tentang kesehatan, bahwa kesehatan itu menjadi perhatian khusus ketika begini kita beli. Dan yang terkeren itu gara-gara pandemi ini badan usaha milik desa saya bisa running, bayangin loh. Sebelumnya badan usaha BUMDes. Iya tahu. Sebelumnya gimana? Sebelumnya ada tapi belum running. Oke. Jadi running gara-gara dapat pandemi ini ya? Ya, gara-gara COVID itu jadi running. Waktu itu kan yang sedang tren tuh jangan keluar rumah kalau tidak penting. Gitu ya. Itu kan diwajibkan jangan keluar rumah. Kita diinstruksikan untuk membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok. Akhirnya saat itu saya desak pengurus pengawas dan pengurus BUMDes, bagaimanapun caranya dalam waktu 3 hari BUMDes sudah harus mampu melayani masyarakat kita, pertama memenuhi beras, memenuhi air, pokok sembako itu, dan diantar ke rumah-rumahnya. Oke. Dan itu jalan? Akhirnya jalan. Dan sampai sekarang BUMDesnya jalan. Itu sisi positifnya. Karena orang juga males beli keluar, ya udah di BUMDes aja dah. Jadi order by online, by WA, mesen ini. Jadi kita udah siapin daftar harga, kita blast. Jadi dia besok mesen ini ya, besok mesen ini ya, besok mesen ini. Dikirim sama petugas BUMDes. Sampai saya untuk mempercepat proses itu, membantu masyarakat dan meminimalisir masyarakat keluar rumah. Motor dinas saya nih pakai nganter-nganter orderan, pakai pokoknya antar jam berapa bisa antar. Syukurnya itu positifnya. Banyak hal positifnya. Kemudian masyarakat semakin terbiasa, makin care sama desanya karena ada kegiatan penyemprotan disinfektan. Oh iya. Jadi rumah-rumah warga itu bisa dibayangkan kalau hanya perangkat desa saja, kepala wilayah atau beberapa orang itu sehari lumayan. Akhirnya banyak orang, perlu nggak relawan untuk nyemprot? Wih perlu, ayo. Akhirnya makin care dia, mulai jiwa apa ya? Gotong royong ya? Gotong royongnya semakin terpacu. Jadi nilai-nilai positifnya seperti itu. Dan jiwa berbaginya juga tumbuh. Iya sih. Jadi ada masyarakat jiwa masyarakat yang mampu, ya mungkin bisa memberikan beras berapa 3 kilo, 5 kilo kepada berapa paket kakak itu muncul. Ada yang ada dari masyarakat biasa ada yang memberikan paket itu. Ada yang cuman memberikan misalnya snack ringan itu kepada orang, ada.
Jadi mulai tergerak lah, artinya jiwa gotong royong itu makin tergerak. Iya, mestinya. Ya makanya akhirnya saya memutuskan begini. GPS yang sudah tercover, ada masyarakat yang belum tercover GPS. Iya, jaringan pengaman sosial lah GPS itu ya. Akhirnya biar merata semua, setiap ada yang ngasih sembako, pasti saya kasih data. Si ini yang belum dapat, si ini yang belum dapat. Jadi nggak sesuai dengan yang memang butuh ya, berarti disesuaikan. Ini desa yang belum ini nih, udah kasih ini gitu ya. Ya, pertama kita fokuskan ke yang butuh dulu. Oke. Setelah itu baru dibahas itu. Nah, setelah itu ada masyarakat yang mau ngasih sembako lagi, kan nggak mungkin yang sudah dapat sembako di BPNT kita kasih lagi. Kan akhirnya yang lain gimana? Nah, yang sedikit-sedikit, misalnya kayak tadi yang dirumahkan, walaupun dia masih bisa membeli ini, ya kita kasih beras, dibantu beras, jadi mie instan dan lain sebagainya, yang model-model itu. Akhirnya ya sampai hari ini, sampai tadi pagi ada puri di wilayah itu ada yang memberikan sumbangan 47 paket, kita bagikan ke masyarakat lagi yang belum tercover sama sekali. Ya mungkin lansia kan cukup banyak tuh, ada lansia cukup banyak, jadi kita coba bantu dengan itu. Upaya pemerataan sih sebenarnya, cuman caranya bertahap aja. Siapapun nanti yang datang lagi, kita kasih datanya. Berapa mau paket? Oh, 30. Kita kasih data 30 ini yang kita rekomendasikan. Gitu. Ya, karena memang kan seperti tadi bilang, kita nggak bisa mastiin bahwa bantuan ini dapat semuanya dan selamanya kan. Betul. Makanya sebenarnya kalau saya mikir tuh ya yang akhirnya menyelamatkan kita lewat pada masa pandemi ini ya gotong royong. Yang punya lebih ya bantu. Ya kalau memang nggak punya ya jangan kemana-mana dulu. Iya. Karena COVID ini, kalau ini pandangan saya aja sih, sebenarnya COVID ini selain dia membuka aib sosial kita, jadi akan ada beberapa aib sosial itu kelihatan, tapi juga memberikan peluang kita untuk berbuat. Nah, itu alasan kenapa mungkin salah satunya saya juga pengen ngangkat ini, bagaimana ketika berbuat, seorang pemimpin milenial berbuat semasa COVID. Dan saya yakin juga, seperti tadi diceritakan, banyak tumbuh relawan, banyak orang, nggak kebayang loh, ada orang yang rela membagikan sebagian pendapatannya untuk dibagikan. Iya, keren. Semoga ini bisa jadi inspirasi ya. Iya, artinya cuman semoga aja jiwa itu bertahan selamanya. Iya, nggak cuma karena COVID ini kemudian ya, ada. Sampai gara-gara COVID aja jiwa gotong royong saling membantu, senasib sepenanggungan itu ada. Yang saya ingin tumbuhkan ya memang itu, kita harus sama saling peduli gitu. Jadi yang perlu juga diperhatikan, yang mampu membantu yang kurang mampu. Biar kalau kecenderungan itu kan pasti selalu ada. Begitu ada ini, pemerintah mana gitu kan, pasti itu kan. Pemerintah harus hadir, tapi apakah selamanya? Apakah semuanya? Semuanya itu juga. Ya, apakah orang yang mampu, apakah orang yang memiliki klasifikasi mampu akan sama menunggu pemerintah? Mestinya kan harus tergerak. Ya ini objektif sih kalau saya sih, maksudnya objektif ini, bahwa kemudian pemerintah mungkin dalam prosesnya belum sempurna, tapi paling tidak kan ada upaya sih sebenarnya yang bisa kita apresiasi, bahwa memang ada pertanyaan ya sampaikan saja gitu loh. Iya, betul. Sebenarnya gitu. Jadi itu yang kita bangun ya. Bangun. Pride itu yang kita bangun sehingga benar-benar gitu loh. Ayo bantu. Jadi kalau kita mau, ya contoh pertama memang kita menggerakkan, artinya gini. Pertama kali melakukan penyemprotan massal, kita masih nyari, bisa nggak bantu besok nyemprot, bisa nggak bantu gitu kan. Iya. Begitu pertama kali nyemprot, jalan, terus minggu depannya kan nyemprot lagi. Kalau saya sih rutin itu ke rumah warga tuh setiap 1 minggu sekali. Di hari Minggu tuh pasti nyemprot. Minggu depannya udah berbeda polanya. WA saya, Pak Perbekel, hari Minggu nyemprot lagi nggak? Saya mau daftar. Udah mulai gitu. Dan itu nggak dibayar ya? Nggak dibayar. Untuk nyemprot ini ya? Iya. Jadi mungkin
ini aja Oh, ya air, air lah, biasa makan. kan. Ya. Iya, itu biasa. Cuman upah itu enggak, upah dalam ini enggak. Mereka tergerak semua, benar-benar tergerak semua. Ayo berangkat, ayo nyemprot dan lain sebagainya. Yang punya alat penyemprotan membawa dia, justru sampai yang keren itu. Ada beberapa warga yang karena ada aktivitas nyemprot beli alat penyemprotan. Nyemprot sendiri mereka. Iya, jadi begitu nyemprot massal ke rumah-rumah warga, dia bawa penyemprotan yang baru dibeli itu. Wih, keren banget. Seandainya keren. Seandainya sikap seperti itu terus ditumbuhkan sampai akhir hayat, saya nggak kebayang tuh gimana kemajuan desa gitu loh. Oke, ya memang sih, setahu saya memang gotong royong itu adalah udah ada sih sebenarnya di Indonesia, cuma tinggal kita gali aja. Oke, ada gini nggak? Ini yang terakhir nih pertanyaan. Ada hal yang mau dijelasin yang mungkin belum saya tanyakan, atau memang ada hal yang dipertegas nih untuk nutup diskusi ini, untuk bincang-bincang ini. Apa yang mau ditegaskan, atau mungkin ada hal yang mungkin disampaikan yang mungkin lupa nanya atau lupa nyampein tadi, Kak? Ya, kalau saya sih penegasan aja bahwa kita semua ini terlahir sesungguhnya untuk sebuah pengabdian. Semuanya sebenarnya dasarnya adalah pengabdian. Cuman ketika pengabdian itu dihargai dalam bentuk finansial, kalau menurut saya itu adalah bonus buat kita. Bonus buat kita. Bukan tujuan utama ya, gitu maksudnya. Bukan menjadi utama. Seberapapun itu, ketika kita menyatakan ini adalah sebuah pengabdian saya, dedikasi saya, maka akan tumbuh sikap ketulusan, akan tumbuh sikap keikhlasan, dan akan tumbuh sikap solidaritas. Ketika solidaritas, ketulusan, kemudian pengabdian, ini tumbuh pada diri kita, inilah menjadi semangat yang luar biasa bahwa kita itu adalah sebuah satu kesatuan yang harus dilandasi dengan konsep gotong royong. Saya benar-benar memaknai gotong royong itu sebagai sebuah solidaritas, sebagai sebuah ketulusan, sebagai sebuah pengabdian. Yang mestinya juga teman-teman atau generasi milenial justru menjadi pelopor ya, gitu ya. Karena kan konteksnya di sini kita bahas milenial. Ya, betul. Itulah yang sebenarnya harus dibangkitkan, dilatih dan dikembangkan terus oleh kita ini, generasi milenial ini gitu. Karena kalau generasi milenial orientasinya ya jangan hal-hal yang kekinian aja. Kekinian plusnya ya harus semangat gotong royong, semangat tulus, ikhlas, pengabdian, itu yang harus dibumbui sebagai bumbunya, sehingga benar-benar kita bisa memaknai sebuah kehidupan. Gitu. Kalau saya sih prinsipnya gitu aja. Yang jelas kita berharap semua biar pandemi ini segera berakhir, biar kita bisa beraktivitas dengan benar-benar normal. Kemudian terlebih lagi saat ini kita perlu sebuah kedisiplinan, menggunakan masker, rajin cuci tangan di air mengalir, kemudian jaga jarak ketika bertemu dengan orang, keluar ketika perlu aja, dan makan minum yang bergizi. Itu benar-benar harus kita taati banget, kita harus disiplin banget tentang itu. Ya, karena memang secara grafik juga lagi naik-naiknya kan, dan itu iya, itu berpengaruh banget kalau menurut saya. Maka saya karena keseringan pakai masker, biasanya di rumah pun lupa lepas masker. Lupa lepas masker gitu. Jadi udah menjadi kebiasaan. Semoga ya itulah tadi harapan kita ini, biar kita cepat kembali normal, senormal-normalnya, walaupun pelan-pelan. Tetap aja ininya upaya kita adalah upaya untuk melakukan sebuah tindakan pencegahan dengan disiplin melakukan protap kesehatan itu aja. Biar kita bisa kembali, ekonomi kita terbangun lagi, semangat kita terbangun, terpompa lagi, aktivitas kita juga semakin bergairah lagi, sehingga bisa benar-benar normal. Itu aja mungkin. Itu aja, terima kasih. Siap.
apa ya? Saya bilangnya sebenarnya belum ada istilahnya sih, diskusi ya kali ya, ngobrolan kalau biar santai. Ya, Tongkrongan. ngobrol aja. Oke, terima Ya. kasih Widi atas waktunya, Terima kasih. Ya, siap. pandangannya. Saya terus terang juga ini baru pertama kali juga ngobrol sih, kenapa jadi Pak Desa atau apa serius. Dan mudah-mudahan ini juga pendengar atau penonton juga akhirnya dapat hal sesuatu ya dari sini ya. Ya. Oke, itu aja. Selamat malam ya, karena direkam malam. Selamat tidur, salam buat keluarga. Semoga tetap sehat kapanpun di dalam posisi kita. Mas Donggara, terima kasih. Rubella. Siap. Terima kasih.